Hingga memasuki pertengahan musim, Liga Inggris menampilkan persaingan sengit dua tim besar. Bagi The Gunners, sejak unggul 6 poin setelah kemenangan 4-1 atas Tottenham, mereka hanya meraih 10 poin dari kemungkinan 15 poin, ditambah hasil imbang di Chelsea serta kekalahan di Aston Villa. Lalu, kemenangan atas Brentford, Wolves, dan terbaru Everton. Sementara itu, timnya Guardiola tetap tenang, teliti, dan tanpa ampun. City telah meraih 15 dari 18 poin terakhir, hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dan bintang-bintang mereka seperti Foden, Haaland, Cherki, dan Doku sedang berada di puncak performa. Dan itulah yang ditakuti Mikel Arteta. Karena bayang-bayang kesuksesan City di masa lalu belum hilang dan mereka baru saja bangkit kembali. Untuk memahami apa yang harus dikhawatirkan Arteta dan timnya, simak video ini. Jika ada satu hal yang benar-benar membuat Arsenal cemas, itu bukanlah kehilangan poin, melainkan siapa yang duduk tepat di belakang mereka di klasemen. Arsenal tahu persis apa artinya ketika Manchester City berada di posisi kedua. Mereka pernah mengalami kisah ini sebelumnya. City bukan sekadar rival perebutan gelar lainnya. City adalah mimpi buruk. Dan Manchester City memiliki dua keuntungan besar. Pertama, mereka tahu bagaimana memainkan sebuah musim. Kedua, mungkin lebih penting adalah budaya. Guardiola telah membangun lebih dari sekadar sistem taktik. Dia telah membangun budaya kemenangan. Setiap pemain City percaya mereka akan menang, bahkan ketika mereka dalam posisi tertinggal. Dalam 9 musim Pep Guardiola yang telah menangani Manchester City, dan mereka hanya 3 kali gagal dalam perebutan gelar, yakni musim pertamanya pada 2016-2017 ketika City finish di urutan ketiga. Musim 2019-2020, City finish di posisi kedua. Dan yang terbaru, ketika Arne Slot memenangkan Liga bersama Liverpool dan City finish di posisi ketiga. 6 musim lainnya, City memenangkan Liga Premier. Namun pada musim 2021-22, City kehilangan lebih banyak poin di paruh kedua musim daripada paruh pertama. Bahkan saat itu, mereka hanya kalah 1 pertandingan Liga setelah Januari dan masih mengalahkan Liverpool untuk meraih gelar di hari terakhir. Musim-musim itu bukanlah perebutan gelar yang normal, melainkan itu adalah penyelesaian yang mencekik lawan. Begitu City beralih ke kecepatan tertinggi, mereka merasa tak terhentikan, dan hal wajar bila Mikel Arteta mulai khawatir sekarang. Statistik membuktikan, setelah pertengahan musim, perolehan poin City meledak. Pep Guardiola memperbaiki kekurangan, memperketat pertahanan, dan mengubah masalah awal menjadi bahan bakar untuk perebutan gelar. Dan itulah masalah sebenarnya bagi Arsenal, karena Manchester City telah bangkit. Dan sejarah memberitahu kita bahwa ketika City bangkit, mereka tidak berhenti. Ini bukan Manchester City yang sama yang memburu Arsenal pada tahun 2023. Sekitar 2/3 dari skuad itu telah dijual. Mesin ini memiliki bagian-bagian baru, ritme yang sedikit berbeda, dan cara kerja yang baru. Tetapi tulang punggungnya masih ada. Dan yang lebih penting, para pemenang masih ada, seperti Ruben Dias, Bernardo Silva, Phil Foden, dan Erling Haaland. Mereka telah memenangkan Liga Premier berkali-kali dan tahu persis bagaimana rasanya momen persaingan ini. Jadi pertanyaannya jelas, apakah versi baru City ini memiliki rasa lapar yang sama, kesabaran yang sama, tekad kolas dingin yang sama untuk menjaga ketenangan mereka selama berbulan-bulan dan menyerang ketika semua orang mulai goyah? Dan jawabannya adalah karena mereka masih memiliki Pep Guardiola. Mantan pelatih Barca itu tidak pernah menyembunyikan obsesinya dengan waktu. Seluruh pramusimnya dibangun di sekitar awal musim dan mencapai performa puncaknya di pertengahan musim, bukan di bulan Oktober, bukan juga di bulan November. Dan yang pasti, ia tidak mengejar berita utama di awal, melainkan membangun fondasi, menyerap informasi, dan menunggu. Kita masih belum melihat Manchester City dalam kecepatan penuh, tapi sekarang sesuatu yang penting telah terjadi. Guardiola telah menetapkan pemain pilihan pertamanya di sebagian besar posisi.
Rotasi berkurang, strukturnya lebih jelas, dan dalam serangan, sesuatu yang benar-benar mengancam sedang terbentuk. Kekompakan antara Phil Foden, Ryan Cherky, Jeremy Doku, dan Erling Haaland mulai berjalan lancar. Pergerakan lebih tajam, jarak lebih bersih, keputusan lebih cepat. Belum terlihat eksplosif, tetapi terlihat terkendali. Dan itu seharusnya membuat semua lawan khawatir. Kemitraan Foden-Cherky dengan cepat menjadi salah satu duet yang paling ditakuti di Liga Premier. Di antaranya, mereka sudah memiliki 24 kontribusi gol di semua kompetisi. Dan ini bukan tentang momen acak, ini dapat diulang, disengaja dan mematikan. Assist melawan Crystal Palace hanyalah satu contoh. Minggu lalu, Cherky mengejutkan semua orang, termasuk rekan satu timnya sendiri, dengan umpan silang brilian yang berujung pada gol ketiga City melawan Sunderland. Kesombongan murni, kualitas murni, dan koneksi ini terlihat ketika benar-benar penting, seperti gol kemenangan di menit ke-91 melawan Leeds. Cherky meluncur melewati penjaganya dengan mudah, menemukan Foden di dalam kotak penalti, dan pemain Inggris itu menari-nari melewati para bek sebelum menyelesaikan gol yang kini membuat City hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal. Tetapi masih ada satu masalah lagi yang belum sepenuhnya dihadapi Arsenal, karena apa yang telah dilakukan Jeremy Doku musim ini membawa segalanya ke level yang lain. Pemain asal Belgia itu selalu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di atas lapangan. Yang kurang darinya adalah pengaturan waktu. Mengetahui kapan harus membuat kekacauan total dan kapan harus membuat keputusan sederhana yang mematikan. Di bawah Pep, keseimbangan itu akhirnya muncul, dan hasilnya menakutkan. Doku tidak butuh waktu lama untuk membangkitkan semangat penggemar City. Dalam debut kandangnya saja melawan Fulham, dia sudah membuat para penggemar berdiri. Jadi sekarang kita telah melihatnya dengan jelas. Doku, Foden, Cherky, semuanya meledak pada saat yang bersamaan. Dan inilah mengapa Mikel Arteta dan Arsenal seharusnya benar-benar khawatir. Selalu ada untuk mengangkat satu orang di atas semua orang lain. Seorang pria yang memecahkan rekor dan mengubah tim menjadi juara. Dialah Erling Haaland. Pemain Norwegia itu menjalani musim yang brutal dan itu berarti sesuatu. Saat ini dia sedang menjalani momen terbaik dalam karirnya. Dia telah mencetak 25 gol dan 3 assist dalam 23 pertandingan untuk City dan 13 gol dengan 3 assist untuk Norwegia hanya dalam 5 pertandingan internasional. Salah satu kritik lama terhadap Haaland adalah peluang sundulannya yang gagal dan duel udara yang terbuang sia-sia. Namun narasi itu perlahan cepat menghilang. Musim ini, 35% dari tembakannya di Liga Premier adalah sundulan, dan peningkatannya jelas terlihat. Lihat saja golnya melawan Liverpool atau sundulan terbarunya melawan Crystal Palace. Dia tidak lagi hanya kuat di udara, dia juga tepat. Lonjakan sebenarnya datang dari penempatan posisi. Dalam banyak gol terbaiknya musim ini, Haaland memulai dari tiang jauh, lalu melesat menuju titik penalti atau tiang dekat, menghasilkan momentum sebelum menyelesaikan. Semua gerakan itu dikombinasikan dengan ukuran dan kecepatannya yang membuatnya hampir mustahil untuk digagalkan. Akselerasinya menakutkan, tidak hanya dalam waktu singkat tetapi juga dalam jarak jauh, dan Pep Guardiola telah sepenuhnya mengandalkan hal itu. Ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga waktu dan kesadaran. Kemauan City untuk menggerakkan bola dengan cepat, alih-alih memperlambat permainan dengan penguasaan bola yang lambat dan tanpa momentum, telah semakin membuka potensi Haaland. Terbaru, ia mencetak 2 gol melawan West Ham yang perolehannya menjadi 19 gol di Liga. Secara fisik, Haaland tampak tak terhentikan. Secara mental, ia tampak fokus, dan secara emosional, ia tampak rendah hati. Kombinasi itu berbahaya dan rekor terus berjatuhan. Pencetak gol terbanyak di kualifikasi Piala Dunia, pemain tercepat mencapai 100 gol Liga Premier, pemain tercepat mencapai 50 gol Champions League. Manchester Biru sekarang sedang mengejar Arsenal di Liga, dan kemenangan atas West Ham mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Mikel Arteta. Manchester City is back. Mereka telah memasuki mode menakutkan, dan begitu City mencapai tahap ini, mereka hanya tahu caranya menang. Itulah sekilas review dan analisis tentang Manchester City di Liga. Jika kalian ingin menunjukkan kesan euforia untuk tim ini, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu review informatif lainnya di video selanjutnya.